Baik, selamat sore. Jadi kita sudah memasuki topik yang ke-12. Wah, luar biasa ya. Sudah 12 minggu, tapi ada jeda-jeda di waktu tertentu ya. Dan hari ini kita membahas manajemen sumber daya Kristen. Dan sumber yang dimaksud dengan sumber daya adalah waktu, keuangan, dan sumber daya manusia ya, SDM. Jadi sumber daya mengelola sumber daya manusia tentu adalah aspek yang sangat penting bagi kepemimpinan dan pelayanan Kristen. Kepemimpinan dan pelayanan Kristen. Jadi banyak kegagalan pelayanan disebabkan oleh kegagalan di dalam mengelola sumber daya ya, apakah waktu ya, atau uang atau talenta yang dipercayakan ya. Nah, jadi banyak di dalam pelayanan itu, khususnya gereja, kita seringkali melatih orang dengan keterampilan mengajar, berkhotbah dan sebagainya, tetapi tidak membekali dengan keterampilan mengelola uang, mengatur jadwal yang efisien dan sebagainya, hal-hal yang bersifat non-teknis, non-core, non-teknis daripada tugas, tapi akibatnya bisa mengganggu pelayanan ya, karena kemudian waktu tidak diatur dengan baik, uang tidak dikelola dengan transparan dan sebagainya ya. Dan juga sering menimbulkan konflik ya dengan orang-orang, karena orang-orang itu tidak dipahami sebagai manusia yang memiliki kerinduan untuk berkembang, dan kita hanya gunakan keterampilannya saja ya. Jadi ini sungguh ironis bagi pelayanan. Jadi kita itu sebagai orang percaya bertanggung jawab tidak hanya kepada atasan kita tentunya, tetapi pada akhirnya kepada Tuhan yang mempercayakan sumber daya yang ada di tangan kita ya. Sehingga masalah pengelolaan ini bagi kita bukan sekedar masalah efisien, tetapi masalah ketaatan ya, karena berhubungan dengan iman kita kepada sang pemberi sumber daya itu ya, sumber daya itu. Jadi kita dituntut untuk taat dan setia di dalam mengelola ya, yang kita kenal dengan istilah stewardship itu. Ya. Dan Tuhan adalah pemiliknya, sedangkan kita adalah pengelola atau manajernya. Kita bukan pemilik. Ya. Sehingga kita harus bertanggung jawab kepada sang pemilik itu, ya, sang pemilik. Nah, sebagai pemimpin Kristen kita dituntut untuk memiliki baik kompetensi maupun karakter jadinya. Ya, kompetensi adalah masalah menggunakan waktu dan sebagainya dengan hikmat. Ya. Kolose 4 ayat 5 mengatakan, hendaklah kamu hidup bijaksana terhadap orang-orang luar. Pergunakanlah waktu yang ada. Jadi waktu sebagai sumber daya perlu dipergunakan dengan baik. Dan kita juga dituntut untuk memiliki karakter Kristus ya. Jadi memiliki integritas, bertanggung jawab. 1 Korintus 4 ayat 2 mengatakan yang akhirnya dituntut dari pelayan-pelayan yang demikian ialah bahwa mereka ternyata dapat dipercaya. Jadi tujuan kuliah kita ini adalah mengingatkan ya, saya rasa Bapak Ibu itu kan sudah banyak belajar dan memahami firman Tuhan ya, tapi persyaratan kuliah ya, kita diingatkan kembali bahwa sebagai pemimpin kita dituntut untuk memiliki karakter Kristus dan kompetensi sebagai pemimpin dan manajer ya. Jadi kita sebagai manajer bukan pemilik, mengelola sumber daya apapun yang dipercayakan kepada kita dengan
jawabkan kepada sang pemilik, yaitu Tuhan sendiri, ya. Nah, Ibu, saya mempunyai beberapa contoh, ya, beberapa contoh kasus pengelolaan sumber daya, ya. Ada yang baik, ada yang tidak baik, ya. Nah, ini ada dua kasus. Kasus pertama Yusuf di Mesir, ya. Saya rasa segera kita tahu apa yang terjadi dengan kasusnya Yusuf, ya. Dia diminta mengelola logistik pangan Mesir, ya, setelah dia menafsirkan mimpi dari Firaun, ya. Jadi kemudian dia mengelola penyimpanan makanan yang begitu besar karena 7 tahun, ya, dan nantinya didistribusi kembali ke rakyat, ya, pada masa kekurangan, ya, kekurangan. Jadi Bapak Ibu, kita bisa melihat di situ tanpa manajemen sumber daya, hal ini tidak bisa dilakukan dengan baik. Tetapi puji Tuhan, Yusuf diberikan hikmat oleh Tuhan untuk mengerjakan ini, ya. Jadi di situ kita bisa lihat, kita bisa belajar bahwa pengelolaan SDM ini dibutuhkan untuk mengelola sesuatu yang melampaui waktu, ya, sesuatu yang ada jangka waktunya. Jadi dan dalam hal ini Yusuf adalah 7 tahun, jadi jangka panjang yang cukup panjang, ya. Jadi melampaui kebutuhan sesaat, ya. Dan di situ dibutuhkan perencanaan yang proaktif, ya, untuk bagaimana ke depan itu berbagai persoalan kekurangan makanan itu bisa diatasi. Dan kita juga belajar bahwa manajer kita ini, Yusuf ini adalah orang yang rohani, ya, yang takut Tuhan, yang menerima hikmat itu dari Allah sendiri, ya, melalui kemampuan menafsir mimpi, dan dia ya diberikan hikmat untuk bisa bekerja dengan profesional, ya, ahli di dalam logistik itu, bagaimana menyimpan, kemudian nanti bagaimana mendistribusikan, ya. Itu yang nomor 1 Yusuf. Yang Nehemia tentang apa kita tahu, ya. Nehemia adalah ini pribadi di dalam Alkitab, ya, yang tadinya juru minumnya Raja Ahasveros dan kemudian dia terbeban untuk membangun tembok Yerusalem, dan kemudian dia diizinkan oleh raja, dia ke Yerusalem, dan dengan mengelola sumber daya dengan sedemikian rupa, dia bisa menyelesaikan perbaikan tembok Yerusalem itu di dalam 52 hari. Jadi ini suatu prestasi yang luar biasa, ya, karena tembok itu jumlahnya panjangnya itu sekitar 4 km, ya, 4 km. Jadi cukup panjang, ya, cukup panjang. Nah, dia punya, ya, pemikiran yang luar biasa dengan membagi pekerjaan itu sedemikian rupa, ya. Kemudian dibagikan kepada masyarakat dan dia membagi pekerjaan itu kepada orang-orang yang tinggalnya di depan atau dekat dengan bagiannya, ya. Jadi tugasnya itu dialokasikan ke orang-orang yang dekat dengan rumahnya, sehingga orang bisa bekerja dengan efisien, tidak perlu berpindah tempat, ya. Dan dia di samping mudah mengerjakan, tapi juga orang-orang ini kemudian jadi memiliki beban, ya, karena ini di depan mata mereka. Ini penting untuk keamanan mereka sendiri, gitu, ya. Nah, jadi di sini kita bisa lihat betapa pentingnya manajemen manusia itu, manajemen waktu, ya, karena sepertinya memang Nehemia merasa ini urgent, ya, sehingga harus segera diselesaikan, ya, dan diselesaikan dalam waktu 52 hari.
Jadi banyak kalau saya rasa Bapak Ibu tahu juga ya, terjadi konflik di antara orang-orang Israel, bahkan ada konflik dengan orang-orang luar ya, pihak luar yang kemudian diatasi oleh Nehemia. Ya, sungguh ini satu keterampilan mengelola waktu manusia dan sumber dana itu dengan luar biasa. Ya. Nah, hal lain lagi yang kita berpikir tentang manajemen SDM adalah kasus Yesus memberi makan 5.000 orang ya. Jadi ini kan juga sesuatu yang luar biasa ya. Bagaimana ya satu kelompok kecil Yesus dan para murid ya, memberi makan 5.000 orang laki-laki. Nah, kemungkinan jumlahnya lebih daripada itu. Ya. Jadi ini memang melalui mukjizat, tetapi kemudian mukjizat itu harus dikelola dengan manajemen sehingga bisa dikerjakan dengan lancar ya, dengan lancar membagikan makanan dari yang berasal dari 5 roti 2 ikan itu kepada 5.000 orang lebih ya, dengan cara Yesus waktu itu meminta membagi dalam kelompok-kelompok yang terdiri dari 50 dan 100 ya. Dan jadi di situ tentu memerlukan manajemen ya, mengatur dan manusia itu mengatur distribusi makanan yang dihasilkan melalui mukjizat itu ya. Dan yang menarik, setelah selesai Yesus minta dikumpulkan ya. Ada ungkapan jangan ada yang terbuang. Jadi dikumpulkan lagi ya, mungkin nanti dibawa pulang oleh orang-orang itu ya. Jadi di sini kita melihat walaupun itu adalah anugerah, mukjizat, tapi Tuhan menghargai ya, menghargai sumber daya ya, sumber daya dalam hal ini makanan yang dihasilkan itu tidak dibuang begitu saja ya. Itu Bapak Ibu ya. Nah, yang berikut lagi adalah perumpamaan talenta. Ini kita juga perumpamaan yang sangat terkenal ya. Mungkin Bapak Ibu sering juga mengkhotbahkan ya. Nah, tetapi dari hari ini kita melihatnya dari sisi bagaimana kaitannya dengan pengelolaan sumber daya ya, sumber daya. Dalam hal ini adalah talenta ya. Talenta bisa mewakili macam-macam ya, keterampilan, karunia rohani, uang, waktu ya, peluang ya. Dan di situ kan kita tahu ya, ada yang diberi 1, diberi 2, diberi 5 talenta. Nah, Bapak Ibu, talenta itu ada talenta emas, ada talenta perak ya. Kalau emas nilainya jauh lebih tinggi lagi, tetapi kemungkinan ini adalah talenta perak ya. Dan 1 talenta itu sudah cukup besar karena dia adalah 6.000 dinar yang sekitar upah 6.000 hari kerja atau 20 tahun upah kerja. Sehingga kalau kita kalikan dengan 150.000 per hari, hari-hari ini, itu besarnya bisa sampai mendekati 1 miliar ya, 1 miliar ya. Nah, jadi di sini kita bisa belajar bahwa di dalam mengelola sumber daya yang dipercayakan ini perlu kesetiaan dalam penggunaannya ya. Tidak sekedar hasil akhir ya. Jadi hamba yang menyembunyikan 1 talenta ditegur ya, ditolak oleh Tuhan karena dia tidak mau mengambil risiko dan tidak bergerak ya, tidak bertindak. Nah, jadi manajemen ini yang Alkitabiah ini menuntut tindakan dan keberanian menginvestasikan apa yang dipercayakan kepada kita ya. Jadi kalau kita tidak bertindak, kalau kita menyembunyikan sumber daya yang dipercayakan kepada kita, maka Tuhan tidak berkenan, alias itu dosa ya. Baik ya. Kemudian Musa ya, Musa, dan ada satu kasus proyek sekuler ya, nanti juga ada satu kasus gereja ya. Jadi kalau Musa ini dalam hal ini dikaitkan dengan pembangunan ini ya, kemah suci ya. Ini juga sesuatu yang luar biasa ya, karena cukup besar ya, dan bahan-bahannya juga
ditentukan oleh Tuhan sendiri, ya, ukuran-ukurannya, pokoknya segala sesuatunya itu Tuhan yang menentukan, ya. Tapi kemudian Tuhan memberikan tenaga yang dibutuhkan, ya, tenaga yang dibutuhkan, bahkan memberi Roh Kudus sendiri memberi karunia kepada tenaga itu, yaitu Bisalel, ya, Bisalel dan Aholiab, ya, Bisalel dan diberikan keterampilan khusus oleh Roh Kudus untuk membuat bagian-bagian yang diperlukan di dalam kemah suci itu. Dan di situ Musa mengelola tenaga, bahan, ya, karunia Roh itu, dan juga tentu dalam waktunya itu, sehingga bisa dihasilkan kemah suci, ya, kemah suci yang nanti dipasang di tempat-tempat mereka berhenti, ya. Jadi di situ kita bisa melihat ya, bahwa di dalam ini pengelolaan sumber daya ini, ya, kita perlu mengidentifikasikan orang yang tepat, yaitu keterampilan yang memiliki keterampilan yang diperlukan, ya, melatih dan mendelegasikan, ya. Tidak mungkin Musa mengerjakan itu sendiri, ya. Dan jadi di dalam pelaksanaannya ini perlu perencanaan proyek yang detail, ya, karena yang menentukan Allah itu sendiri, ya, dan supervisi yang ketat, ya, di dalam pengelolaan proyek itu, ya, itu. Nah, Bapak Ibu, yang di bagian kedua ini adalah kasus Enron, ya. Ini contoh pengelolaan yang gagal, ya, yang gagal. Jadi Enron ini perusahaan energi yang besar, ya, tapi kemudian dia melakukan manipulasi keuangan, ya, dengan cara-cara yang yang canggih, ya. Jadi memanipulasi hutang itu menjadi tidak kelihatan karena dialihkan ke perusahaan lain, kemudian menunjukkan besarnya keuntungan, ya, sehingga perusahaan itu invest ke dia, ternyata tidak produktif, ya, sehingga akhirnya perusahaan itu hancur dan kemudian bangkrut, ya. Jadi di situ kita bisa melihat bahwa di dalam mengelola sumber daya ini itu penting sekali untuk menjaga dengan etika, ya, khususnya etika Kristen yang bersikap jujur dan transparan, ya, menjadi fondasi yang penting bagi pengelolaan sumber daya, ya. Saya juga ada contoh gereja, ya, Bapak Ibu, di mana di Singapura, ya. Di Singapura itu ada gereja yang dulu sampai sekarang saya rasa masih terkenal itu, ya, City Harvest Church itu, ya, itu mega church di Singapura, ya. Dan mereka besar sekali itu, ya, gereja itu, dan mereka gagal di dalam mengelola sumber daya khususnya keuangan, ya. Sehingga dana gereja yang besar sekitar 500 miliar itu digunakan oleh pendeta seniornya yang terkenal itu, Kong Hee, ya. Kong Hee itu terkenal sekali, saudara, pada waktu itu, ya, yang dialokasikan untuk investasi, ya, tapi sebenarnya membiayai karir istrinya, ya, yang namanya Ho Yusun itu, ya. Dan itu diklaim sebagai alat untuk misi. Jadi proyek misi, ya, kemudian yang didanai oleh gereja. Nah, jadi di situ Bapak Ibu kita melihat betapa kegagalan integritas itu bisa menghancurkan, ya, organisasi bahkan gereja, ya. Jadi dia gagal di dalam integritas, gagal di dalam aspek legal dan etis untuk situasi di Singapura, ya. Dan akhirnya pendeta Kong Hee ini dan beberapa pemimpin gereja itu dipenjara, ya, divonis bersalah, penjara, terjadi krisis kepercayaan di jemaat, ya. Jadi Bapak Ibu, kita di dalam sebagai pemimpin Kristen di dalam mengelola
sumber daya yang dipercayakan kita penting sekali berbasis pada integritas, ya, integritas, disiplin di dalam penggunaan dana, ya, sehingga tidak menghancurkan pelayanan yang dipercayakan kepada kita. Ya. Baik itu kasus-kasus untuk menunjukkan betapa pentingnya kita itu mengelola sumber daya yang dipercayakan kepada kita. Ya. Baik, nah sekarang ke teori ya. Jadi definisi ya, definisi. Jadi manajemen, tema kita adalah manajemen sumber daya manusia ya, bukan manusia, manajemen sumber daya saja ya. Nah, di dalam proses, jadi manajemen sumber daya itu adalah proses ya yang berfokus pada merencanakan, mengorganisasi dan memanfaatkan sumber daya untuk tujuan organisasi secara optimal itu ya. Nah, ada banyak definisi di situ. Yang nomor satu itu menekankan pada efisiensi ya. Jadi meminimalkan pemborosan dan memaksimalkan hasil dari proses manajemen itu. Ya. Definisi yang kedua dari Project Management Institute itu menekankan pada pentingnya perencanaan ya, dan alokasi sumber daya ya, alokasi sumber daya ya secara sistematis supaya tepat tersedia pada waktu yang tepat untuk mencapai target proyek ya. Jadi memang dia nama organisasinya Project Management ya. Sehingga dia sangat menekankan alokasi sumber daya itu pada waktu yang tepat ya untuk mencapai target proyek. Nah, yang ketiga dari sisi pengelolaan strategis, di situ fokusnya adalah keseimbangan di dalam menggunakan dana yang terbatas ya, menyeimbangkan keterbatasan sumber daya dengan potensi yang tidak terbatas ya. Jadi dia mengelola antara kendala dan peluang ya, kendala dan peluang untuk mendukung visi yang jangka panjang. Jadi kita tahu sumber daya terbatas, tetapi potensi yang mau dikerjakan itu tidak terbatas ya. Ya, gereja sangat terbatas di sumber daya, tetapi potensi pelayanannya itu tidak terbatas. Nah, bagaimana menyeimbangkan antara keterbatasan sumber daya dengan potensi yang tidak terbatas itu. Ya. Baik, dan jadi kita bisa mencoba menyimpulkan bahwa manajemen sumber daya Kristen adalah proses perencanaan dan pemanfaatan yang efisien dan bijaksana terhadap setiap sumber daya. Yang dimaksud dengan sumber daya adalah waktu, uang, dan manusia yang dipercayakan kepada Tuhan dengan tujuan memaksimalkan kesetiaan terhadap stewardship ya, penatalayaan dalam rangka mencapai misi kerajaan Allah ya. Jadi itu ya, dan jadi ada 4 hal di situ: pemanfaatan efisien, bijaksana ya, sehingga dia membutuhkan kompetensi ya, dan karakter bijaksana, kompetensi untuk efisiensi. Dan aspek berikut dipercayakan oleh Tuhan ya. Jadi sumber daya itu adalah anugerah, dan jadi itu bukan milik kita, karena itu harus dikelola dengan bertanggung jawab ya. Kemudian memaksimalkan kesetiaan. Jadi di dalam konsep Alkitab kita itu fokusnya lebih ke kesetiaan ya, ketaatan ya, daripada profit ya. Tapi tentu profit adalah sebagai indikasi ya bahwa kita telah setia. Kemudian mencapai misi kerajaan Allah. Jadi penting di dalam mengelola sumber daya ini kita berpikir dari sisi kerajaan Allah. Ya. Baik, itu definisi. Kemudian pilar penatalayaan. Ya.
Jadi manajemen sumber daya Kristen ini di dalam prakteknya adalah mengelola waktu, keuangan, dan manusia berdasarkan prinsip-prinsip firman Tuhan. Dengan kesadaran bahwa semua adalah milik Allah dan kita hanya penata layan ya, yang harus bertanggung jawab. Ya. Jadi pilar utamanya itu 3. 1, kepemilikan yang mutlak oleh Allah. Jadi semua adalah milik Allah, yaitu banyak ayat, Mazmur 24 ayat 1 mengatakan Tuhanlah yang mempunyai bumi serta segala isinya. Tuhanlah yang memiliki bumi dengan segala isinya. Jadi apa saja yang saat ini di tangan kita adalah milik Tuhan, ya, dititipkan kepada kita. Ya. Kedua adalah tanggung jawab penata layanan, accountability. Ya. Jadi kita itu sebagai pemimpin Kristen dituntut untuk setia di dalam mengelola sumber daya yang dipercayakan kepada kita. Ya. Jadi 1 Korintus 4 ayat 2 mengatakan yang akhirnya dituntut dari pelayan-pelayan, kita kan pelayan Bapak Ibu ya, ialah bahwa mereka dapat dipercaya, ya, dapat dipercaya, setia. Dan ketiga, pilar ketiga di dalam manajemen sumber daya ini adalah fokus pada misi, ya. Jadi kita harus terarah kepada pikiran kita di dalam mengolah difokuskan pada misi atau tujuan ilahi. Jadi misi kita tentu kerajaan Allah atau amanat agung ya. Jadi membangun jemaat bukan membangun nama pribadi, bukan ambisi pribadi, tetapi kerajaan Allah ya. Matius 6 ayat 33 kan berbicara tentang carilah kerajaan Allah dan kebenarannya ya. Jadi Bapak Ibu, manajemen sumber daya Kristen ini adalah disiplin yang mengubah perspektif dari bertanya berapa banyak yang saya miliki, ya, berapa banyak yang saya dapatkan, menjadi seberapa setiakah saya telah menggunakan sumber daya. Ya. Jadi ada perbedaan signifikan antara sumber daya umum dengan sumber daya Kristen. Ya. Nah, kita lanjutkan dengan 3 hal yang dikelola di dalam pengelolaan sumber daya ya. Jadi 3 dimensi itu adalah waktu, uang ya, daya atau uang dan manusia ya, manusia. 3 itu. Manusia. Nah, jadi sekarang kita bicara tentang waktu ya, waktu. Jadi kita tahu Bapak Ibu ya, waktu yang kita hidup di dalamnya ini adalah sumber daya yang terbatas sekali ya, dan tidak terbarukan. Jadi kalau waktu sudah lewat, kita nggak bisa lagi mundur ya. Waktu itu sudah lewat, itu aja sudah tidak terbarukan ya, tidak terbarukan. Jadi kalau uang kita masih bisa keluarkan, kemudian kita bisa dapat lagi, ya, kita bisa dapat lagi. Tapi waktu tidak bisa ya, dan terbatas. Ya, waktu yang diberikan kepada kita terbatas. Masa kita melayani juga terbatas. Ya, Presiden 5 tahun, ya, diperpanjang 5 tahun. Nah, kita mungkin gembala ya tetap terbatas walaupun kadang-kadang tidak jelas batasnya ya, tetap aja mungkin 20 tahun ya, mungkin 30 tahun, mungkin cuma 5 tahun ya, tapi terbatas. Jadi dalam manajemen waktu ini berarti kita itu mengelola kehidupan ya, mengelola kehidupan kita dan prioritas ya, mengelola prioritas. Jadi dalam waktu yang terbatas dan tidak terbarukan, bagaimana kita memaksimalkan hasil di dalam waktu itu. Nah, prinsip yang kita bisa gali dari Alkitab itu adalah 3 ini ya. Satu adalah prinsip redeeming the time ya. Saya rasa Ibu Bapak sangat familiar dengan kata-kata ini ya. Redeeming the time ya, yang ada di Efesus 5:15-16. Karena waktu yang ada karena hari-hari ini adalah jahat ya. Jadi kita diminta untuk menebus ya waktu atau buyback ya. Jadi satu prinsip adalah menebus waktu. Jadi waktu ini harus digunakan secara bijak
untuk tujuan yang Tuhan tetapkan, ya. Jadi hari-hari ini jahat, ya, sehingga kita itu banyak mensia-siakan waktu, ya. Jadi kita harus membeli waktu yang berlalu ini untuk hal-hal yang berkenan kepada Tuhan, ya. Menebus waktu, ya. Nah, yang kedua baru berbicara tentang prinsip efisiensi dan prioritas, ya. Jadi di dalam menggunakan, ya, banyak hal kita bisa buyback. Waktu itu kita bisa gunakan untuk macam-macam, ya. Tetap bisa untuk macam-macam. Ketika kita sudah mendapatkan kembali waktu itu, kita isi dengan hal-hal yang efisien, ya. Jadi kita lakukan itu dengan cara terbaik, ya, sehingga efisien, ya. Jadi kalau belajar efisien, kalau melakukan pelayanan itu efisien, ya, meeting efisien, ya, sehingga meeting banyak kita gunakan Zoom, misalnya gitu, ya, efisien gitu. Jadi kita pilih pendekatannya supaya efisien dan prioritas, ya, hal-hal yang memang benar kita harus lakukan, ya. Jadi kita mengutamakan memang hal-hal yang paling penting bagi Tuhan, ya. Itu prinsip kedua, ya, prinsip kedua berdasarkan Matius 6:33. Prinsip ketiga adalah keseimbangan, Bapak Ibu, ya, keseimbangan covenant, ya. Jadi setiap orang ini memiliki 3 area covenant, yaitu Tuhan tentu, kemudian keluarga, ya, dan pelayanan atau pekerjaan, ya. Jadi ketika mengelola sumber daya waktu, kita harus ada keseimbangan, ya, mengalokasikan waktu itu untuk ketiga covenant ini. Kita tidak bisa mengabaikan salah satu, ya. Baik, itu. Jadi Bapak Ibu tadi berarti kelebihan, ya, catnya itu sama, ya. Penebusan waktu, efisien, prioritas. Oh iya sama, ya, nanti double, jadi bingung saya. Nah, yang berikut lagi adalah praktek, ya, praktek di dalam mengelola waktu. Jadi di dalam mengelola waktu itu ada yang untuk keperluan pribadi, areanya untuk pribadi, ya. Nah, jadi Bapak Ibu di sini adalah istilahnya best practice, ya, praktek terbaik, ya, best practice. Jadi best practice untuk pribadi adalah memiliki jadwal rohani, ya, dan pelayanan. Jadi kita itu sebagai pribadi orang percaya perlu punya waktu yang kita blok, ya, untuk bersekutu dengan Tuhan. Ya, sebelum jadwal pelayanan, ya, dan dituntut oleh yang lain, ya. Kita ingat waktu Yesus pagi-pagi dia pergi ke tempat yang jauh, ya, untuk berdoa, ya. Jadi dia blok waktu itu, kemudian dikejar oleh para murid, dibilang, Yesus, banyak orang mencari-cari engkau, ya. Tapi Yesus kemudian mengatakan lagi, mari kita pergi ke tempat-tempat lain untuk memberitakan Injil, karena untuk itulah aku dipanggil. Jadi dia tidak melayani tuntutan lingkungannya yang menuntut kehadirannya, perhatiannya, waktunya, tenaganya, ya, karena dia memblok untuk hal-hal yang bagi dia penting, ya. Nah, satu hal yang penting untuk pribadi kita adalah waktu bersama dengan Tuhan, ya, waktu bersama Tuhan. Jadi memastikan hubungan kita dengan Tuhan itu sehat, ya. Kemudian relasi. Jadi praktek lain adalah dalam hubungan, ya. Jadi penting menjaga keseimbangan pelayanan dan keluarga, ya. Jadi secara sadar menetapkan batas, ya. Kapan ini adalah waktu untuk pelayanan, ini untuk waktu untuk keluarga, ya. Di samping tentu waktu untuk Tuhan, ya. Jadi waktu untuk Tuhan, waktu untuk keluarga, waktu untuk pelayanan, ya. Dengan sadar kita ada batas-batas, artinya kita mengalokasikan waktu, ya, sehingga kita itu menghormati covenant, ya, covenant kita, komitmen kita dengan pasangan kita, ya. Di samping kita juga pelayanan dan
tentu yang poin pertama tadi adalah dengan Tuhan ya. Baik. Dan masalah pelayanan, bagaimana kita melayani, maka ya kita perlu menggunakan teknik manajemen waktu ya. Nah, salah satu yang sangat banyak dibicarakan adalah menggunakan matrik prioritas ya, matrik prioritas. Jadi di dalam matrik itu ada unsur penting dan unsur urgent ya, urgent. Jadi di saat berikut ini ya. Jadi ada hal-hal yang urgent dan penting. Jadi ke atas itu penting ya, ke atas itu penting, ke kanan itu urgent ya, ke kanan not urgent. Jadi yang ini Bapak Ibu, ini adalah urgent dan important. Jadi dari berbagai hal yang kita lakukan di dalam pelayanan, kita perlu membuat prioritas. Dan bagaimana caranya? Salah satu adalah metode ini ya. Melihat hal-hal yang urgent dan penting untuk segera kita lakukan. Kemudian urgent, tidak penting, kita jadwalkan. Tidak urgent tapi penting, not urgent, important, ya, not urgent, salah ya. Jadi urgent, important ini kita segera kerjakan, not urgent, important ini kita jadwalkan ya. Kemudian urgent, not important kita delegasikan ya, harus segera dilakukan ya. Tapi tidak penting ya. Nah, nanti di belakang kita waktu kita diskusi sharing, saya ada exercise untuk ini ya. Jadi sesuatu urgent tapi tidak penting ya, berarti bisa kita delegasikan kalau kita punya orang yang bisa mengerjakan, atau kita kerjakan nanti ya, tidak urgent. Walaupun urgent tapi karena tidak penting kita bisa tunda ya. Not urgent, not important ya, ini kita bisa nggak usah lakukan aja gitu ya. Jadi ini praktek yang kita bisa gunakan untuk membuat kita itu bisa mengolah sumber daya waktu dengan baik ya, dan baik dengan menggunakan teknik pengelolaan waktu ya. Jadi mengelola waktu berarti menjadi bijaksana dalam setiap keputusan alokasi waktu. Mengingat setiap waktu itu, setiap jam dari waktu kita itu berlalu ya, akan berlalu, dan itu adalah anugerah ya, yang harus dipertanggungjawabkan Bapak Ibu ya. Jadi ini contoh yang lain ya, sama ini ya. Jadi Eisenhower Matrix, terkenal dengan nama Eisenhower Matrix ya. Jadi yang ke atas itu penting, yang ke kiri urgent ya. Jadi kalau penting dan urgent, do, artinya lakukan ya, sesuatu yang harus segera kita lakukan. Misalnya project planning ya, plan proyek, important, urgent. Kalau yang kanan penting, not urgent ya. Misalnya di situ contohnya exercise ya, olahraga itu kan penting tapi tidak urgent. Nah, ini harus dijadwal ya, schedule. Yang kanan bawah not urgent, not important. Nah, ini misalnya nonton TV ya, tidak urgent, tidak penting. Itu bisa dieliminasi, dibuang ya. Yang kiri bawah itu urgent tapi tidak penting. Ya, jadi misalnya urgent karena muncul di WA kita ya. Tapi ternyata topiknya tidak penting. Ya. Nah, sehingga ini bisa didelegate atau dikerjakan nanti kalau ada waktu ya. Baik Bapak Ibu ya. Itu menarik ya. Nah, berikut lagi adalah manajemen keuangan ya. Kita ada 3 ya. Satu waktu, sekarang keuangan. Jadi prinsip manajemen keuangan ini ya, ada beberapa poin di situ, 3 poin ya. Dan ya, manajemen keuangan ini menjadi ujian bagi
integritas di dalam penatalayaan. Karena dia adalah sebenarnya bukan sekedar uang ya, ini adalah segala harta ya, harta yang di tangan kita ya. Jadi harta ini adalah milik Tuhan ya. Nah, jadi bagaimana kita menggunakannya adalah semacam ujian sebagai seorang penatalayan ya. Nah, prinsip di situ pertama adalah kepemilikan ya dan integritas. Jadi kita ketika kita mengelola uang itu kita harus sadar ya dan mengakui bahwa yang memiliki semua itu adalah Tuhan sendiri ya. Itu ada di ayat-ayat seperti Mazmur 24 ayat 1 ya. Sehingga harus dikelola dengan integritas ya, dengan kejujuran, dengan transparan. Sehingga menghindari godaan pribadi ya. Satu, menghindari godaan pribadi untuk korupsi ya, untuk tidak jujur, dan di sisi lain adalah untuk kesaksian ya. Karena kalau kita tidak benar maka akan merusak kesaksian iman kita ya. Yang kedua adalah prinsip kemurahan hati ya. Jadi di dalam mengelola itu kita itu karena ini adalah dari Tuhan dan Tuhan kita adalah Tuhan yang pemurah, maka kita bersikap berpikir ya, apa yang ada itu adalah untuk memenuhi kebutuhan ya, kebutuhan sendiri, kebutuhan orang lain ya khususnya, dan tentu juga untuk kebutuhan-kebutuhan pelayanan ya. Jadi keuangan ini ya digunakan untuk hal-hal yang membutuhkan ya kan, dengan prinsip kemurahan ya, kemurahan hati ya. Tidak sulit ya. Ada di perusahaan-perusahaan itu saya perhatikan ya, uang itu ya begitu sulit keluar ya. Untuk membayar supplier itu seringkali dipersulit ya, seolah-olah uang itu jangan keluar gitu ya. Nah, tapi kalau kita berpikir dari dengan dasar Alkitab, maka kita harus bersikap murah hati ya, memenuhi kebutuhan pada waktunya ya. Jadi untuk kebutuhan orang lain, untuk memberi dengan sukacita, untuk misi dan sebagainya ya. Nah, poin ketiga adalah prinsip tanggung jawab dan ketertiban ya. Jadi Bapak Ibu, kita mengelola uang itu perlu tanggung jawab dan perlu tertib. Karena itu kita perlu menggunakan sarananya. Sarananya adalah perencanaan anggaran ya. Jadi menganggarkan pengeluaran untuk gereja kita, bahkan untuk pribadi ya, pribadi untuk gereja ini anggarannya seperti apa ya. Dan kemudian kalau uang itu sudah keluar, maka perlu dicatat ya dengan tertib ya. Jadi prinsipnya adalah tanggung jawab dan tertib ya. Baik, itu ya. Nah, contoh-contoh pribadi, contoh-contoh praktek untuk pengelolaan keuangan untuk pribadi, maka tentu adalah ini ya, penggunaan perencanaan anggaran pribadi dan menghindarkan pengeluaran yang berlebih ya, sehingga menghindarkan konsumtif, pengeluaran yang bersifat konsumtif ya. Jadi menyusun anggaran dengan disiplin ya, memastikan pengeluaran itu lebih kecil daripada pendapatan ya. Sehingga kita memiliki kebebasan untuk bisa melayani tanpa beban ya. Kalau kita dikejar-kejar hutang ya, kita akan terbeban dengan tagihan-tagihan itu, sehingga kita bisa terbeban untuk melayani dengan bebas ya. Kalau untuk gereja atau pelayanan ya, penting sekali kita menjaga transparansi dan akuntabilitas ya. Karena itu semua dana harus dicatat, diaudit, dilaporkan ya. Gitu. Jadi untuk melindungi integritas ya, tidak tergoda untuk manipulasi, dan itu tadi menjaga kesaksian ya, bahwa gereja kita gereja yang transparan ya.
Sayangnya banyak gereja kita nggak transparan Bapak Ibu ya, uangnya nggak jelas penggunaannya. Jadi kalau Bapak Ibu jadi pemimpin, usahakan penggunaan dananya itu transparan ya. Kemudian secara teologi ya tentu kita harus taat di dalam keyakinan bagaimana kita memberi kepada Tuhan ya. Memberi persepuluhan mungkin, persembahan khusus dan sebagainya ya. Jadi ini dalam rangka mengakui bahwa segala sesuatu itu milik Tuhan ya. Dan kemudian melatih kita untuk memberi dengan kemurahan ya, dengan sukacita. Jadi kita harus memberi dengan signifikan, karena itu dimulai dari persepuluhan itu. Dan bisa memberi kemudian lebih daripada persepuluh. Karena sebenarnya di perjanjian lama berbagai persepuluhan dan pemberian kepada Tuhan itu sebenarnya akan jauh lebih besar daripada sepersepuluh ya. Baik, jadi kesimpulannya pengelolaan keuangan Kristen itu adalah bisa menjadi ujian kebenaran dari integritas seseorang ini ya, seorang pemimpin Kristen. Ya, karena ini sesuatu yang ya mudah sekali bagi orang itu menyalahgunakan ya, menyalahgunakan bukan berarti sekedar mencuri ya, tetapi bisa mestinya kita harus beri kepada Tuhan atau kepada orang lain, tetapi kita tidak beri ya. Jadi ini bisa menjadi ujian iman kita ya. Baik, nah sekarang yang poin terakhir adalah manusia Bapak Ibu ya. Jadi ketika kita berpikir unsur manusia di dalam pengelolaan sumber daya, ya, maka kita itu berpikir tentang pengembangan manusia itu dan nilai kekal daripada orang itu. Ya. Jadi sumber daya manusia ini adalah aspek yang paling kompleks, ya, sehingga paling sulit di dalam pengelolaannya. Ya. Tapi dia itu paling berharga, ya, dibandingkan waktu, dibandingkan uang, manusia itu paling berharga, ya. Dan satu-satunya yang memiliki nilai kekal, ya, nilai kekal, ya. Kalau waktu berlalu, kalau uang juga selesai di dunia, tetapi manusia ini bisa ketemu lagi kita di sorga, ya, di sorga. Ya. Jadi pengelolaan SDM Kristen itu harus berfokus pada pengembangan manusia itu, ya, pengembangan manusia itu, karena manusia demikian berharga. Walaupun itu tadi paling sulit ya dikelola ya. Kalau uang paling gampang ya bisa diberikan gitu. Kalau waktu juga lebih sulit ya, mengalir aja. Tapi manusia sangat sulit untuk Bapak Ibu ya, untuk dikelola ya. Nah, prinsip yang kita bisa tarik dari firman Tuhan adalah satu prinsip human capital ya, human. Jadi manusia sebenarnya bukan sumber daya tetapi capital. Jadi setiap individu itu dipandang sebagai aset ya, karena dia itu di dalam manusia itu Tuhan menaruh ya talenta ya, menaruh talenta di dalam setiap individu ya. Di dalam manusia itu Tuhan menitipkan ya talenta ya. Di situ ada keterampilan, ada karunia rohani ya, yang unik ya. Ya, jadi itu adalah aset ya. Dan di samping itu ada panggilan ya. Jadi ada orang yang dipanggil dengan tugas tertentu, itu orang itu akan sangat committed, bersemangat untuk mengerjakan sesuatu yang di area panggilan ya. Misalnya dia dipanggil untuk mengajar anak-anak, wah dia itu nggak usah dibayar, dia akan bersemangat mengajar anak sekolah minggu, Bapak Ibu ya. Kalau kita nggak punya panggilan itu, tentu kita tidak bersemangat dan tidak bisa ya produktif di area itu. Jadi setiap individu itu adalah aset ya, karena di dalamnya Tuhan memberikan talenta ya, dan ada panggilan di dalam setiap pribadi itu, ya. Sehingga kita itu harus melihat dia sebagai aset ya, sesuatu yang sangat bernilai ya. Nah, kemudian prinsip lain adalah pengembangan ya, pengembangan dan pemberdayaan. Ya. Jadi tugas pemimpin ini adalah berdasarkan 2 Timotius 2 ayat 2 adalah menduplikasi dirinya di dalam orang yang kita kelola itu, ya.
supaya dia bertumbuh ya, dia bertumbuh melalui pelatihan, melalui delegasi ya. Ya, kita sudah belajar waktu itu tentang mentoring dan coaching ya. Jadi melalui proses pengembangan itu kita menduplikasikan diri kita kepada orang itu ya. Dan yang ketiga adalah prinsip membangun relasi ya. Jadi relasi dibangun atas dasar kasih Kristus atau kasih agape. Jadi kita di perintah utama kan mengasihi, dan kasih yang diperintahkan adalah kasih agape ya, kasih yang berkorban, kasih yang menginginkan orang yang kita kasih ini untuk yang terbaik untuk mereka. Jadi kita membangun relasi itu atas dasar kasih, atas dasar kepercayaan, atas dasar saling-saling yang ada di dalam Alkitab ya, saling membangun dan sebagainya ya. Jadi kita di dalam mengelola sumber daya manusia ini tidak berpikir transaksi, sekedar transaksi ya. Kamu ke sini melayani, saya kasih honor ya. Atau sekedar hierarki. Saya atasan, kamu bawahan, kamu harus lakukan yang saya lakukan. Tidak begitu Bapak Ibu ya. Kita harus membangun relasi dengan dia, relasi mengasihi, relasi percaya sebagai sesama anak Tuhan, dan saling membangun seperti yang Alkitab perintahkan ya. Baik, itu adalah prinsip ya. Nah, praktek terbaik atau best practice ya, atau contoh praktek ya. Jadi di dalam best practice perekrutan misalnya ya, itu kita, Bapak Ibu, kalau kita memimpin satu gereja, menjadi pemimpin atau majelis atau apa, nah ketika kita membutuhkan tenaga, maka ya kita itu ya mempraktekkan itu tadi ya, bahwa sumber daya manusia itu adalah aset yang memiliki talenta itu. Jadi kita mengidentifikasikan karunia dan panggilan yang cocok dengan yang dibutuhkan oleh gereja kita. Jadi jangan hanya siapa saja atau siapa saja yang mau ya, atau sekedar butuh ya. Tapi kita berpikir kalau dari sisi Alkitab adalah dia punya karunia apa dan dia punya panggilan apa. Itu ya. Jadi di sini kita memastikan penempatan yang tepat ya, tepat dalam arti berdasarkan firman Tuhan adalah orang yang memiliki panggilan yang cocok dan memiliki talenta atau karunia rohani yang dibutuhkan ya, sehingga dia bisa bekerja dengan maksimal. Nah, itu praktek di dalam rekrutmen, di dalam pengembangan ya, poin kedua ini pengembangan. Maka kita menggunakan berbagai proses ya untuk mengembangkan orang-orang yang kita rekrut itu. Ya. Jadi seorang pemimpin itu harus memiliki rencana, program pengembangan yang harus punya gitu ya. Ya, sebenarnya tiap minggu kita ibadah, kita sampaikan firman Tuhan supaya manusia semakin kenal Tuhan dan semakin taat dan bertumbuh ya. Nah, jadi di dalam kelompok kita itu juga kita harus punya sikap dan sistem ya untuk mengembangkan orang-orang di lingkungan kita ya. Sehingga apa? Sehingga kita itu memastikan bahwa apa yang kita kerjakan ini tidak berhenti di kita, tetapi berkembang ke orang lain. Ya. Sehingga terjadi itu tadi ya, duplikasi kepemimpinan. Jadi Bapak Ibu sebagai orang percaya, kita harus terus-menerus berpikir pengembangan, ya, mengembangkan orang dengan menduplikasikan diri kita. Dan di dalam aspek relasi tim, ya, di dalam aspek relasi tim, ya, maka kita membangun situasi di antara kita dengan tim kita ini, ruangan yang aman ya, ruangan yang aman yang saling percaya, komunikasi terbuka,
dan memberikan feedback untuk pengembangan. Dan kalau terjadi konflik, ya kita sudah belajar waktu lalu tentang konflik handling, itu kita selesaikan dengan rekonsiliasi, ya, bukan dihindari. Karena konflik itu peluang untuk bertumbuh. Ya. Jadi tujuannya kita ingin memelihara kesatuan tubuh Kristus itu, ya, seperti Efesus 4 ayat 3. Jadi Bapak Ibu mengelola manusia, sumber daya manusia secara Kristen ini berarti adalah memuridkan, ya, memuridkan, ya. Kalau di gereja betul-betul memuridkan dalam arti sampai orang itu bisa melakukan apa yang Kristus lakukan, ajarkan, ya. Tapi kalau di kantor ya memuridkan aja, mereka harus menjadi seperti kita, ya. Memuridkan, memberdayakan, artinya memberikan mereka power, ya, untuk melakukan tugas mereka, dan melepaskan mereka untuk mencapai potensi yang sebenarnya Tuhan siapkan bagi mereka, ya. Itu tugas kita sebagai pemimpin di dalam mengelola manusia, ya. Baik, itu yang kita pelajari. Nah, ini saya bikin kesimpulan ringkasan. Ya, sekarang jam berapa jam? 50, ya sudah waktunya Bapak Ibu, ya. Jadi kesimpulan. Jadi manajemen sebagai Kristen adalah disiplin rohani yang menguji integritas dan kompetensi kepemimpinan. Jadi kita itu dituntut untuk setia, dan ini diukur bagaimana kita mengelola anugerah Tuhan dalam 3 area. Ya. Areanya adalah atau dalam 3 prinsip, ya. Satu prinsipnya adalah kepemilikan mutlak oleh Tuhan, semua itu, ya, sumber daya yang dipercayakan kepada itu adalah milik Tuhan. Ya. Kedua, manajemen itu adalah aspek masalah ketaatan, ya. Jadi kita itu melakukan manajemen karena taat. Ya. Jadi karena itu kita memang harus memiliki kompetensi dan karakter yang sesuai. Ya. Jadi kalau kita gagal di dalam pelayanan kita ini, pekerjaan kita ini menunjukkan masalah ketidaksetiaan. Dan tujuan akhir adalah akuntabilitas. Kita akan bertanggung jawab kepada Tuhan. Ya, jadi kita harus setia, ya, karena pada akhirnya kita ingat Matius 25:21 itu mengatakan, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Itulah yang kita rindukan ketika kita bertemu Tuhan. Ya, kita sudah bertanggung jawab mengelola sumber daya yang dipercayakan kepada kita, ya. Nah, karena itu mari kita mengembangkan diri, mengembangkan diri di dalam mengelola waktu, keuangan, dan manusia, baik pribadi maupun ini kita, ya, organisasi yang dipercayakan kepada kita, ya. Jadi mari kita menguji di dalam mengelola waktu kita, ya. Mari kita periksa bagaimana jadwal kita, ya. Bagaimana kita menggunakan waktu kita untuk Tuhan, bagaimana menggunakan waktu untuk pelayanan. Nah, mari kita perhatikan, kita review, ya. Mari kita pastikan, ya, tantangan A itu pastikan kita memblokir waktu untuk doa dan firman. Saya rasa Bapak Ibu sudah lakukan, ya. Tapi mari kita blokir waktu dan iman. Kalau perlu kita tingkatkan, ya. Kalau selama ini setengah jam, kita tingkatkan menjadi 1 jam misalnya, ya. Kemudian yang B, mari kita siapkan waktu untuk perencanaan, ya. Untuk berpikir masa depan, karena pemimpin kalau tugas dari yang dipimpin adalah melakukan kebanyakan, ya. Tapi tugas pemimpin adalah berpikir ke depan, ya. Jadi mari kita mengalokasikan waktu untuk membuat perencanaan keuangan, ya. Jadi mari kita lihat dalam 6 bulan ini bagaimana kita mengelola uang, ya. Apakah kita sudah memiliki anggaran yang tertulis,
apakah pengeluaran kita lebih besar daripada pendapatan kita? Ya, mari kita memperbaiki bagaimana kita telah mengelola keuangan itu. Ya, mari kita lebih transparan, ya, supaya ini sesuai dengan integritas yang harus kita pegang dan sekaligus menjadi kesaksian. Ya. Dan yang ketiga itu masalah manusia. Ya. Jadi mari kita melihat Bapak Ibu ya, bagaimana kita telah mengelola sumber daya yang dipercayakan kepada kita. Ya. Apakah kita sekedar menggunakan orang, atau kita mengembangkan orang itu, mempersiapkan dia, mengembangkan orang itu sehingga orang itu kemudian berkembang dan bisa melakukan apa yang kita lakukan. Ya. Jadi mari kita ya aplikasikan dengan membuat rencana pengembangan bagi orang-orang yang dipercayakan kepada kita. Baik itu Bapak Ibu, saya punya beberapa pertanyaan untuk diskusi. Apakah sebelum itu ada yang ingin memberi komentar atau bertanya? Silakan.